1 April 2026 kita kembali akan mempelajari terkait Libre Kalsi, masih di seputaran logika if. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bareng-bareng kita belajar fungsi if untuk menentukan kapan barang-barang ini akan dilakukan proses pembelian. Saya akan mengajak teman-teman seolah-olah kita memiliki sebuah gudang dan kita memiliki banyak barang-barang di dalam gudang. Tentunya dalam pergudangan kita akan memiliki yang namanya stok. Jadi ada stok pertama, stok awal, kemudian nanti masuk, itu artinya stoknya kalau ada kemasukan barang baru nanti akan bertambah seperti itu, dan keluar artinya barang tersebut kita ambil, kita gunakan, maka nanti akan keluar dan jadilah stok terakhir, stok akhir ya. Nah, di sini kita pelan-pelan akan belajar terkait fungsi if untuk menentukan jika stok barang ini berada pada jumlah yang akan kita masukkan untuk order, maka di sini akan terlihat statusnya. Contohnya, nama barang ada MCB C10, di stok terakhir ini 2, berarti katakanlah ini masuknya ya, stok awal 5, ini masuknya 5, kemudian dia keluarnya itu 3. Nah, di sini kita akan coba otomatisasi. Kita masukkan rumus sama dengan stok akhir, itu berarti stok awal ini dikurangi dengan jumlah keluar, lalu tekan enter. Saya ulangi, untuk stok akhir atau sisa itu adalah stok awal dikurangi stok keluar. Nah, nanti jika ada masuk barang di sini nanti akan bertambah lagi. Jadi kita seolah-olah refresh seperti itu. Untuk otomatisasinya kita akan belajar di video yang akan datang. Di sini untuk permulaan atau pengenalan terlebih dahulu. Nah, jadi di video yang berikutnya nanti kita akan belajar, kita punya gudang, nanti kita akan coba membuatkan contoh tutorial. Jadi kita akan seakan-akan ini kita masuk sekian. Nah, ini nanti langsung otomatis di sininya, otomatis semuanya. Ini misal masuk 4, kemudian nanti di sininya langsung bertambah. Kemudian nanti kita coba aplikasikan keluarnya misal 6, di sini bagaimana, stok akhirnya berapa, dan statusnya apa. Untuk sekarang kita belajar di statusnya terlebih dahulu. Kita akan mempelajari lagi menerapkan fungsi if. Pada video sebelumnya kita sudah pernah belajar fungsi if. Kita akan terapkan sekarang pada pergudangan. Saya memberikan judul stock of name. Harapannya nanti pada kolom status ini
nanti akan ada data yang muncul, ada tulisan. Saya menginginkan nanti ada tulisan segera order jika jumlahnya kurang dari 2, dan nanti akan ada tulisan stok aman jika jumlahnya ini pas di 2, atau intinya lebih dari 2. Jadi kalau stoknya 2, di sini harapannya masih aman, dan di atas 2 stoknya masih aman. Tapi kalau stoknya kurang dari 2, maka tulisannya akan segera order. Jadi 2 ke atas itu nanti statusnya stok aman, tapi kalau kurang dari 2, nanti di sini akan muncul statusnya segera order. Kita akan coba aplikasikan. Ingat rumus pemasukan logika harus diawali dengan sama dengan if kurung buka, kita lihat di stok akhirnya, karena ini nanti akan berfungsi pada stok akhirnya. Jadi stok akhirnya sekian, tindakan apa yang akan dilanjutkan, seperti itu. Kita klik stok akhir, klik tanda lebih kurang, kemudian kita masukkan angkanya. Di sini tadi sudah kita asumsikan jika stoknya kurang dari 2, maka tulisannya segera order, dan jika stoknya ada di 2 atau 2 ke atas, maka stoknya dikatakan aman. Jadi kita masukkan angka 2, kita masukkan tulisannya segera order, petik lagi, koma lagi, petik lagi, stok aman, petik lagi, ditutup dengan tutup kurung dan tekan enter. Kita coba drag untuk barang-barang yang lainnya. Nah, jika sudah maka akan tampil thread. Nah, kita akan coba baca pada bentar, kita akan fresh dulu ya. Kita akan fresh agar nanti judul dan nama-nama di atas ini akan tetap terlihat jika kita scroll ke bawah. Oke, sudah. Kita coba scroll item ini ya. Stop kontak AC. Kita langsung lihat di stok akhirnya jumlahnya ada 5. Di sini sudah betul, artinya stok aman karena dia lebih dari 2. Untuk yang tidak aman akan ada tulisan segera order. Ini contohnya kampas rem depan, stok terakhirnya itu hanya ada 1, jadi sisa 1. Di sini keterangannya segera order karena di bawah 2. Nah, bagaimana kalau stoknya 2? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau 2 dan 2 ke atas, maka stoknya aman. Jadi ini tergantung keinginan apa yang ingin saya aplikasikan. Nah, ini nanti akan bisa dikembangkan teman-teman sendiri
dicoba-coba untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena di sini sifatnya belajar. Saya hanya memberikan pengawalan saja. Jadi kita awali yang mudah dulu, kemudian nanti bisa dikembangkan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Untuk kemarin ada di video saya yang sebelumnya itu ada komentar masuk untuk tambah link file, bikin tambah link file. Kalau ada tulisan link seperti ini, kita langsung keinget dengan salah satu fungsi di LibreCalc, yaitu fungsi untuk hyperlink. Jadi tekan insert hyperlink, atau di sini bisa langsung Ctrl K. Nah, ini adalah fungsi hyperlink untuk kita bisa sekali klik langsung loncat ke ada link internet, mail, dokumen, dan new dokumen. Di sini kita akan coba praktek untuk langsung loncat ke dokumen yang akan kita tuju. Nah, di sini ada tulisan start, kemudian kita klik sini open file. Saya sudah menyiapkan file. Nah, di sini file belajar 1, open. Nah, untuk tulisan target kita coba amati apa isinya, tinggal diklik di bagian sini. Nah, ternyata itu berisi data di dalam dokumen tadi. Ada sheet 1, pengajuan, aset, resum total. Kita coba akan menampilkan di dokumen tersebut, langsung loncat ke sheet 1. Kita coba ya, apa yang akan terjadi. Kita apply, close. Kemudian di sini ada teks, artinya nanti itu akan berupa tulisan. Dan kalau kita klik panah bawah, di sini kita selain menambahkan bentuk tulisan, kita bisa untuk mengubahnya ke button atau tombol ya, seperti tombol. Coba kita ke teks dulu. Teksnya akan kita namain tekan. Namanya juga sama. Tekan. Kita coba apply. Oke. Apa yang akan terjadi? Belum bisa. Nah, di sini kita harus klik dulu di bagian design mode. Kita coba klik. Sekarang kita coba tekan, apakah kita bisa langsung berpindah ke file yang kita rencanakan tadi. Ternyata tidak bisa, berarti ada kesalahan. Nah, di sini saya juga akan menampilkan jika ada kesalahan untuk pembelajaran bersama, agar nanti saat teman-teman mengaplikasikan, kesalahan ini tidak berulang. Oke, apa kesalahannya? Coba kita membuat lagi di bawahnya. Insert hyperlink, dokumennya sama, targetnya kita samakan saja. Coba kita di sini jangan teks tapi button, kemudian teksnya file baru, coba file baru, file baru, dan di sini tombol. Kita coba apply. Oke. Kita coba tekan apakah berhasil. Nah, kita langsung loncat ke dokumen yang tadi kita rencanakan. Jadi di sini saya sudah membuat format untuk pengajuan pembelian ya. Nah, jadi fungsi hyperlink itu sebetulnya kita akan loncat ke
sebuah, entah itu dokumen, entah itu link yang kita sudah rencanakan, jadi jalan pintas seperti itu. Jadi tadi filenya ini, coba kita, ini kan ada angka 2, artinya di sini saya sedang membuka dua jendela, dua dokumen ya, di satu aplikasi, yaitu Libre Calci. Kita coba untuk yang file ini kita close. Nah, di sini berarti saya hanya membuka satu, dan untuk jalan pintas ke file yang sudah saya inginkan tadi, kita dengan fungsi apa tadi, hyperlink ya, ini hyperlink, Ctrl K, kita bisa loncat ke dokumen yang kita tuju secara cepat, tinggal di klik. Nah, seperti ini. Sekarang saya ada membuka dua jendela atau dua dokumen dalam satu aplikasi, yaitu LibreOffice Calci. Sampai sini dulu. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Di sini saya juga sedang mencoba belajar. Jadi pembiasaan saya ini, sebelumnya saya belum berani ya. Dari belum berani saya coba untuk mengolah bahasa saya agar tidak belibet, karena saya di sini saya itu masih belibet dalam berbicara. Sekaligus saya mengolah dan belajar untuk tampil di depan kamera dan bagaimana cara pembiasaan untuk dapat menjelaskan seperti itu. Jadi saya, selain kita belajar Libre Calci, di sini saya juga belajar untuk bagaimana cara berbicara, untuk mengetes mental agar lebih baik. Karena di sini kalau kita berbicara di depan kamera ternyata kita butuh mental, dan tidak semudah kita berbicara gitu ya. Kita ada rasa gugup, ada ya macam-macam. Nah, dengan keterbiasaan kita belajar di depan kamera, di depan banyak orang, itu tentunya akan melatih mental kita. Di sini saya masih tahap belajar. Sekian video ini saya buat, harapannya bisa untuk belajar dan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Banyak kesalahan saat pembelajaran ini, harapannya bisa menjadi pengalaman untuk kita semua agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karena tadi ya, ada ternyata di sini kita belum berhasil, dan kita berhasilnya di tombol, untuk teksnya belum berhasil. Saya akan coba belajar lagi dan nanti akan saya buatkan rekamannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar.